Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan juga saudara yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan selalu menyertai saudara menjalani kehidupan saudara, memberikan umur yang panjang, memberikan hikmat dan sukacita. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan melawat saudara, menyembuhkan saudara, dan semua perawatan dan pengobatan yang saudara jalani saat ini di dalam campur tangan Tuhan. Semoga saudara lekas sembuh. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan hidup, kiranya kasih karunia Tuhan, kemurahan hati Tuhan memulihkan kembali keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini yang menjadi pencerahan hidup kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 11 yang berbunyi demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian isi firman Tuhan. Saudara yang terkasih, pada saat Paulus yang menuliskan nas renungan kita hari ini mengirimkan tulisan ini kepada jemaat Korintus, jemaat Korintus pada saat itu sedang dalam keadaan terpecah belah oleh karena pemahaman yang tidak benar, yaitu pemahaman masing-masing anggota jemaat yang ada di Korintus membuat orang-orang tertentu yang memberitakan Injil kepada mereka menjadi acuan, menjadi dasar kebenaran di dalam kehidupan mereka. Sementara para pekabar Injil silih berganti datang untuk menginjili di tengah-tengah persekutuan jemaat di Korintus. Saat itu ada Apolos, kemudian ada juga Paulus, dan ada juga Kefas atau Petrus. Jemaat yang ada di Korintus menganggap bahwa orang-orang tertentu sesuai dengan selera mereka masing-masing, mereka anggap sebagai dasar kebenaran yang menjadi dasar pertumbuhan iman mereka. Bukan Yesus yang mereka lakukan, yang mereka buat sebagai dasar iman mereka, tetapi sudah orang-orang tertentu seperti yang saya sebutkan tadi. Para penginjil-penginjil, pemberita Injil yang silih berganti datang memberitakan Injil kepada mereka. Sehingga dengan pemahaman yang keliru yang seperti itu, membuat jemaat di Korintus terpecah-pecah, berkelompok-kelompok. Ada satu kelompok mengatakan mereka pengikut Kefas atau Petrus. Ada kelompok yang lain mengatakan mereka itu pengikut Apolos. Ada yang mengatakan mereka itu pengikut Paulus. Padahal sesungguhnya jemaat Tuhan, semua orang percaya itu hanya pengikut satu kuasa, satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dan demikian juga dengan dasar kebenaran. Di dalam kehidupan semua orang percaya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Bukan manusia yang menjadi dasar kebenaran. Pertumbuhan atau kehidupan iman orang percaya itu tidak dibangun di atas dasar orang, di atas dasar nama manusia. Tetapi semuanya harus dibangun kepada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Maka dengan demikian saudara jemaat Tuhan yang terkasih, yang perlu kita renungkan bersama lewat renungan ini, yang pertama, iman kita itu haruslah berakar kepada Kristus supaya iman kita itu benar.
Jadi bukan kepada manusia atau kepada orang-orang tertentu sebagai dasar-dasar kebenaran yang kita terima dalam kehidupan kita. Zaman sekarang ini banyak orang mengidolakan para pendeta-pendeta tertentu atau pemimpin-pemimpin tertentu dan menganggapnya sebagai dasar kebenaran untuk mereka lakukan, untuk mereka terapkan dalam kehidupannya. Mereka menganggap bahwa orang-orang tertentu itulah ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang disampaikan oleh orang-orang tertentu itulah yang menjadi dasar kebenaran murni. Saudara jemaat Tuhan, hal seperti itu akan mengakibatkan kita menjadi pribadi yang subjektif, tidak objektif kepada kebenaran sejati. Sehingga kebenaran sejati itu tidak akan berhasil kita miliki kalau kita jatuh kepada praktik-praktik kehidupan seperti yang diterapkan oleh jemaat Korintus pada saat itu. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sesungguhnya iman kita itu harus berakar kepada Yesus Kristus. Jika iman kita itu berakar kepada Yesus Kristus dan dasar-dasar kebenaran dalam kehidupan kita itu kita anggap itu semua kebenaran yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam firman-Nya, maka kita telah dibangun di dalam dasar yang benar dan iman kita itu menjadi benar. Iman yang dibangun di atas dasar Yesus Kristuslah yang akan membawa kita kepada keselamatan, yang membuat kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Untuk itu marilah kita membuat dasar kebenaran untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, Yesus Kristus. Bukan manusia, bukan orang-orang tertentu menjadi dasar kebenaran untuk kita. Kemudian yang kedua, saudara jemaat Tuhan, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan renungan untuk kita hari ini, sama seperti satu bangunan yang dibangun di atas dasar yang benar, maka bangunan itu akan berdiri kokoh. Dia tidak akan rubuh di dalam semua cuaca atau iklim. Maka sama seperti itulah tentang iman kita. Jika iman kita dibangun di atas pondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus, maka iman kita itu akan menjadi iman yang kokoh, berdiri kokoh dan teguh dalam semua keadaan-keadaan kehidupan yang silih berganti, yang beraneka ragam yang kita lalui. Iman kita tidak akan pupus begitu saja. Iman kita tidak akan hilang begitu saja di dalam menjalani kehidupan kita yang berbagai macam, berbagai ragam situasi. Begitulah kualitas iman yang kita miliki jika iman kita itu dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dia akan stabil, bukan labil. Kalau orang-orang yang dibangun di atas dasar yang tidak benar, yaitu orang-orang yang membuat dasar kebenarannya adalah orang-orang tertentu, maka dianya itu tidak akan stabil, tapi dia akan mudah terombang-ambing, dia akan mudah diubah oleh manusia-manusia yang lain. Untuk itulah saudara jemaat Tuhan, kita itu perlu dibangun di atas dasar yang benar agar iman kita itu berdiri teguh, agar kita kuat, iman kita itu kuat meskipun diterpa oleh berbagai badai kehidupan. Marilah kita membuat Tuhan sebagai dasar kebenaran untuk kita imani, untuk kita terima sebagai acuan dalam kehidupan kita. Bukan manusia yang kita buat sebagai dasar kebenaran kita, bukan ajaran-ajaran mereka, tetapi Tuhan beserta ajarannya lah yang menjadi dasar kebenaran yang perlu kita tetapkan sebagai dasar pertumbuhan iman kita. Kiranya Tuhan
memberikan hikmat kepada kita untuk menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar kebenaran untuk kehidupan kita dan sebagai dasar bertumbuhnya iman kita, sebagai acuan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih buat perlindungan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kau masih izinkan kami Tuhan memperoleh nafas kehidupan di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan saat ini. Terima kasih buat sapaan-Mu lewat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami, untuk mengingatkan kami supaya Engkaulah yang kami tetapkan sebagai dasar kebenaran, sebagai dasar iman kami, bukan manusia, bukan orang-orang tertentu, karena hanya Engkaulah kebenaran sejati, kebenaran yang murni, yang sungguh-sungguh sebagai Tuhan, yang patut kami tetapkan sebagai dasar segala sesuatu dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi umat-umat Tuhan yang berdiri di atas iman kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh di dalam menjalani perjalanan hidup kami di dunia ini, sehingga kami akan Kau nyatakan sebagai orang yang telah dibenarkan oleh iman yang dibangun di atas nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati semua pengobatan yang mereka terima di rumah sakit. Berikan hikmat Tuhan kepada para dokter, para medis, untuk memberikan pelayanan, perawatan, pengobatan saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kuasa-Mu lah yang menyertai semua usaha yang mereka lakukan, sehingga oleh kuasa Tuhan maka jemaat-Mu akan lekas sembuh dan pulang ke rumah dalam keadaan sehat. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah, masa pemulihan, dan juga yang rawat jalan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang selalu memberikan semangat kepada mereka, memberkati masa pemulihan mereka, perawatan-perawatan keluarga, obat-obatan, makan dan minuman yang mereka konsumsi, supaya mereka bisa pulih kembali. Ya Tuhan, kami ucapkan terima kasih buat penyertaan perlindungan-Mu selama ini kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Hanya kemurahan hati-Mu lah Tuhan yang melayakkan mereka melewati semua masa-masa perjalanan hidup mereka di masa yang lalu, walaupun banyak dinamika perjalanan hidup yang telah mereka lalui. Ya Tuhan, saat ini kami memohon biarlah kiranya Engkau berkenan untuk selalu menuntun menyertai mereka di dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya, di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan untuk mereka jalani. Berikan kepada mereka Tuhan sukacita, hikmat, kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan mereka serta umur yang panjang. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati, menyertai seluruh umat jemaat-Mu HKBP Pasar Minggu ini. Engkaulah yang selalu menuntun mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya kuasa-Mu Tuhan yang melindungi mereka. Engkaulah yang menaungi mereka dengan sayap-Mu yang penuh dengan kuasa. Pelihara seluruh umat-Mu Tuhan. Lewat lawatan-Mu, cukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Topang mereka Tuhan ketika mereka lemah. Sembuhkan ketika sakit. Hibur ketika mereka berduka. Cukupkan ketika mereka kekurangan. Berkati Tuhan semua pekerjaan-pekerjaan mereka, supaya mereka bersukacita menuai hasil dari apa yang mereka kerjakan. Banyak harapan-harapan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau melihat apa yang mereka harapkan, dan berkenanlah kiranya Engkau Tuhan untuk memberikan apa yang mereka inginkan, yang mereka harapkan untuk Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di surga, kami berdoa khusus jemaat-Mu yang sudah lansia di masa tuanya ini Tuhan, yang terkadang fisiknya lemah, terkadang sangat mudah
rentan dengan sakit penyakit, biarlah Engkau berikan Tuhan ketabahan, kesabaran kepada mereka. Berikan perlindungan topangan kepada mereka Tuhan, sehingga orang tua kami para lansia tetap bersuka cita meskipun dalam keadaan tubuh yang lemah, untuk menjalani kehidupan mereka. Berkati keluarga, anak-anak, dan semua keturunan mereka. Ya Tuhan, kuduskan kami dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan yang melimpah. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.